itu temennya pada nonton. Oh. Ini Mbah Rescue di daerah mana nih Mbah nih? Kalau kalian nyangka ular di sini semua ompong tuh lihat anjir panjang gila. Dan bisa ditegaskan juga ya Bah kalau misalnya ular talingnya nggak ada biasanya dia nggak mau makan. Betul, betul. Baby bet, hey, couple racks, hey, couple panties on him, come on, let's hey, that's a bet, hey, look that, hey, look back, hey, and this one is for the Nah teman-teman, alhamdulillah untuk hari ini saya sudah sampai dengan perjalanan yang sungguh sangat luar biasa. Tadi saya berangkat dari sana itu jam 4:30 subuh dan nyampe sini alhamdulillah dengan selamat, dengan perjalanan yang sangat luar biasa, pemandangannya luar biasa, dan ini bener-bener jauh banget Mbah yang saya rasakan, luar biasa. Yang ini pertama banget saya datang ke rumahnya Mbah Simun. Jadi beliau ini merupakan sosok bagi saya pribadi adalah yang pertama orang tua saya, yang kedua saya banyak banget mengambil ilmu dari beliau karena beliau ini sebetulnya mungkin belum terlalu apa ya teman-teman, jarang orang banyak ketahui, apalagi orang-orang yang sering bermain reptil terutama di YouTube. Jadi sebetulnya di luar itu tuh masih banyak orang-orang yang mendalami terkait masalah reptil yang sering saya kontenkan. Nah maka dari itu untuk kali ini saya sengaja datang dan bertamu ke rumahnya Mbah Simun untuk yang pertama silaturahmi, yang kedua untuk menambah ilmu dan pengalaman tentunya teman-teman, sharing pengalaman, dan nanti kita akan langsung melihat habitat king cobra karena kalian bisa lihat langsung di belakang saya. Ini sangat luar biasa banget, pemandangan langka bagi saya pribadi. Ini pemandangan langka karena king cobra ini bukan hanya satu ekor. Kalau saya biasa lihat itu king cobra kan di kandang cuma satu ekor, tapi ini berapa Mbah? Semuanya total di sini Kurang 16 ya. 16. Ini tuh sebetulnya udah berkurang ya? Ya udah berkurang. Sudah berkurang. Nah, kenapa sebanyak ini? Perlu saya tegaskan juga bahwa ini adalah salah satu gerakan Simba. Jadi Mbah Simun ini seseorang yang rescuer ular lah. Jadi seseorang yang sering mendapatkan laporan terkait adanya ular, maka dari itu beliau merelokasi ularnya, dibawa ke sini, ditampung dulu di sini, yang pada akhirnya nanti akan dirilis lagi ya Mbah. Ya, terutama bukan hanya itu. Di sini tuh Mbah Simun itu sampai menetaskan telur-telurnya ya Mbah. Ya, telur-telurnya bahkan itu sampai mencapai ratusan. Karena dari satu sarang puluhan teman-teman, sedangkan sarangnya juga banyak banget. Nah jadi nanti saya tuh pengen langsung melihat bagaimana ketika di alam, ketika beliau lagi datang ke sarangnya seperti apa, interaksinya seperti apa. Makanya saya pengen belajar sama beliau. Nah jadi di sini ini king cobranya tadi ada berapa? 16. Ntar dulu Mbah. Itu nama aslinya emang Simun King? Nama asli cuma Simun. Oh Mbah Simun. Bikin channel tuh ditambahin. Nah jadi Simun King. Ya, nah karena itu sering nangkepin ular king cobra. Betul. Jadi namanya Simun King. Jadi Raja Simun. Nah buat kalian semuanya yang suka terhadap hewan, edukasi reptil, hewan apapun itu, kalian bisa langsung mampir ke channelnya Mbah Simun King. Jadi Simun King nanti ada di kolom deskripsi, kalian bisa langsung cek, dan jangan lupa juga di subscribe channelnya Mbah Simun ini. Nah jadi selain ini juga di depan saya banyak banget king cobranya. Di sini kira-kira ada salah satu ular king cobra yang menurut Mbah berkesan nggak di antara ular yang lain ini? Salah satu ularnya ada nggak yang paling keren menurut Mbah, yang paling berkesan? Yang ada berlebihan juga ada tuh, yang apa? Ya boleh dikatakan lebih dari yang lain. Oh ada keistimewaan tertentu? Ya. Oh dari apanya itu? Dari bodinya hitam. Oh dari fisiknya, karakternya. Oh.
Terus itu penangkapan biasanya dalam 1 tahun berarti bisa mencapai puluhan ya? Ya 20-an. Bisa mencapai puluhan. Berarti bisa kita apa ya teman-teman simpulkan bahwa di sini tuh sarangnya king cobra. Maka jangan heran kalau misalnya di sini tuh ada satu lokasi sarangnya itu banyak ya Mbak? Iya, satu lokasi kadang berdekatan. Kadang berdekatan? Iya, Oh. di antara rumah bambu sini cuma jarak berapa meter itu ada sarang lagi. Oke, jadi ya berarti di sini habitatnya masih benar-benar terjaga ya Mbak ya. Iya. Rantai makanannya masih terjaga. Namun teman-teman, sayangnya sering terjadi konflik antara manusia dengan ular. Nah, yang dari konflik inilah ada salah satu yang akan dirugikan. Entah itu manusianya kalau kegigit meninggal, entah itu ularnya yang ketemu sama manusia dibunuh ya Mbak. Iya, iya. Maka Sering dari itu, sering ya. Nah, sering. Maka dari itu di sini Mbak Simun menanggapi beberapa laporan tersebut itu untuk meminimalisir terjadinya konflik-konflik seperti itu. Nanti biasanya di rescue, diamankan, nanti direlokasi lagi, dirilis lagi di lokasi yang lebih aman. Nah, berarti saya sepanjang perjalanan juga itu hutannya keren Mbak. Jadi memang di sini hutannya masih benar-benar banyak ya. Iya. Terjaga hutan belantaranya. Jaga masih hijau. Ada. Nah, ini selain ular king cobranya, di sini juga mungkin ada telurnya. Telur ada. Telur ada ya. Itu kira-kira ada berapa puluh? Ratusan atau? Musim ini baru berapa ya, ditemukan 8 apa ya, 8 8 sarang. Ya, 8 Dari sarang. satu sarang biasanya berapa itu maksimal? Ya maksimal 30-an. lebih. 30 lebih. Kadang yang ada yang 50, terus ada yang Berarti 40. udah ratusan gitu Mas Coy. Nah, jadi di sini tuh yang uniknya itu Mbak Simun itu ketika merescue king cobra, jadi bukan hanya king cobranya saja yang diamankan. Karena king cobra ini kita ketahui bersama salah satu ular tercerdas dan terpintar di dunia. Jadi ketika mereka membuat sarang itu punya ciri khas ya Mbak ya. Iya, cerita. Dan telurnya itu disimpan di bawah gundukan bambu, dan biasanya selain merescue ularnya, Mbak Simun juga mengambil atau merelokasi telur-telurnya karena itu justru yang akan berbahaya ya Mbak. Iya, iya. Lebih banyak menetas, Ya. lebih banyak nanti membahayakan warga ataupun manusia mungkin gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Simbah terkait apapun itu, terkait ular yang sering kali ditemukan oleh Simbah di alam. Yang ditemukan bukan cuma di alam, kadang saya panggilan dari pasca, itu malah masuk ke rumah. Oh, jadi sering Iya. ada lah gitu ya. Iya, masuk rumah, terus King cobra. iya, terus ada yang di apa ya, masuk kamar di bawah kasur. Gusti, Anehnya lagi ada yang kawin, kawin di dalam, kawin dalam rumah. kawin dalam rumah warga. Iya, 2 ini. Gitu. Pokoknya tadinya juga saya nggak percaya. Nggak percaya. Iya, ternyata Beneran. di video saya juga ada tuh. Ada ular pas lagi kawin di Iya, rumahnya kawin ada. di rumah. Iya, ada. Sangat sangat luar Terus biasa. penangkapan di rumah tuh, di kamar, terus ada yang di atas tuh. Di atas genteng. Iya, di atap. Oh, di atap, di Iya. para, di Iya, atap. di atap juga pernah. Oh, jadi Mbak ini bukan hanya merescue di alamnya saja atau di dekat-dekat kebun-kebun warga saja, namun sama seperti saya halnya, beliau sering merescue dan mengamankan langsung di rumah-rumah warga coy. Dan ini ngeri, bukan ular kobra, bukan ular welang, bukan ular weling, bukan ular berbisa lainnya, namun king cobra langsung coy, yang langsung di rescue atau diamankan sama si Mbah ini. Dan ini sangat-sangat luar biasa banget sebetulnya. Bagi saya pribadi ini sangat luar biasa karena tentunya ini kan menyelamatkan 2 nyawa ya. Nyawa king cobranya diselamatkan, nyawa manusianya juga jadi terselamatkan. Nah, ini salutnya saya sama Simbah, makanya saya datang jauh-jauh dari Bandung ke sini buat kita belajar sama-sama, terus nanti kita juga pengen lihat secara langsung king cobranya ketika dia. Nah, mungkin itu saja teman-teman, dan sekarang nih yang kerennya kali ini jadwalnya makan ya Mbak? Iya, iya. Jadwalnya Ngasih makan. ngasih makan. Nah, ini yang uniknya dari satu kandang ini
bukan hanya satu ular kan? Iya, satu pasang itu. Satu pasang. Iya, cocok. Tuh, jadi Mbah Simun ini bukan hanya satu sarang satu kandang itu satu ular, karena di sini juga beliau membreedingkan ya, Iya, mengkawinkan. mengkawinkan. Bahkan sempat ada yang sempat saya lihat bertelur di kandang sini ya. Iya, iya. Di videonya juga ada. tuh. Ada, itu luar biasa banget teman-teman. Nah sekarang saya pengen lihat secara langsung beliau lagi ngasih makan ular seperti apa, dan bukan hanya satu yang dikasih makan tapi banyak banget. Oke, saksikan terus sahabat alam. Karena di alamnya ular king cobra ini memakan ular lainnya alias kanibal. Jadi di sini Mbah Simun sudah menyiapkan ular Pithiascoros favorit ya. Ini favoritnya ya, Mbak? Iya, favoritnya. Tapi selain ini juga dia bisa makan ular lain kan? Bisa, bisa. Bahkan kanibal sesama king cobranya pernah dimakan ya. Iya. Jadi ini seperti ini teman-teman, ini adalah ular Pithiascorosnya. Coba sekarang gimana, masukin Mbah langsung. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ya. Itu baru satu. Ini yang itu masih seribu ya. Ya, ini tapi istrinya kayaknya lagi shading itu ya. Matanya itu agak kuning. Oh. Mendengar gemuruh belasan king cobra yang sangat luar biasa. Ini juga harus dua. Harus dua. Ada yang langsung udah dimakan belum? Belum ya. Biasanya Mbah ini nunggu lama dulu. Enggak, biasanya langsung. Langsung ya. Kalau mau heading tuh nggak mau makan. Oh iya. Kalau dia mau ganti kulit jarang mau makan. Iya. Wow, langsung bodor euy. Anjir, god keren. Wow, 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 wow. Ini dia momen keren coy. Wow. Langsung. Lihat coy. Pemandangan yang sangat-sangat langka. Iya. Ampun. Ciri khas kalau misalnya king cobra lagi makan atau dia mangsa-mangsanya itu gigit dulu, setelah
Itu nunggu korbannya koin dulu ya, Mbah? Iya. Baru setelah itu ditelan. Iya. Iya, momen keren ya, Dot. Luar biasa. Berarti ini, Bang, kalau misalnya ngasih makan kayak gini, dia sekitaran seminggu sekali dikasihnya apa gimana? Ya sekian 10 harian kurang lebih. 10 harian. 10 hari kadang 15 hari nggak tentu ya. Jadi nggak tiap hari kan? Enggak. Karena kadang-kadang orang mah suka nyangkanya dikasih makannya tiap hari, padahal enggak ya. Enggak. Wow. Gemuruh king kobranya ya, Ian. Yang terakhir itu ya. Keren itu. Ini enggak bodoh, Bos. Dihajar. Dimakan dulu. Naon deui dat durasi ieu? Kondisi ieu. Sekian mati. Satu Oh, jadi ada maknanya coy. Sri ini ada silsilahnya karena dulu si ular ini tuh yang saya ketahui sempat hilang ya, Mbak ya. Iya. Tapi balik lagi ke kandang dan itu tuh momen yang jarang banget coy. Tuh lihat. Badik. Obon. Di sini aja. Nggak boleh nyaduk. Di sini Semok emang ini kemarin udah dikasih makan sih ya. dia mau makan lagi nih. Kayaknya mau. Coba Mbah kasih sok. Tuh. Lihat coy. Jadi ini adalah salah satu ular king cobra terbesar yang ada di kandang ini. Namanya Sri. Berarti cewek dong, Mbah. Enggak tahu. Nggak tahu. Oh. Wow. Mana? Ini sih yang situ. Lihat kepalanya aja segede gini coy. Tuh. Sini. Ini habis makan sih ya, kalau lagi lapar tuh Langsung dihajar. Iya. Coba Mas. Ya. Oh. Sih. Ayo sayang, makan dulu dong. Iya Sri. Ini kurang lebih ada berapa meter Mbak kira-kira? Paling 4 meter. Meteran ya. Dong, aduh, pengen lihat makan nih. Ini nggak lapar kali. Tapi dia terus berak.
Apa dia ini kan lagi shedding, Bah? Oh iya ya. Lagi Kan shedding. luka udah sembuh belum? Oh. Bener Yang ya, keikat. kalau lagi sedih nggak mau makan. Oh. Tuh, jadi kalau misalnya lagi shedding, biasanya ular itu jarang mau makan, coy. Dan ini sheddingnya belum beres ya, Mbak ya? Belum ya. Nah, kelihatan dari matanya yang ada warna kuning. Tuh lagi makan lagi tuh. Mana? Ada yang dimakan. Terus saya mau ngeliat terus si Sri ini. Daging. Tuh, sedikit. Boleh. Lihat ukuran kepalanya segede gini, coy. Ampun. Badigna ieu mah cainya. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri tangan saya segede gini. Ini bagian tubuhnya. Tuh. Dan ini saya rasa kalau misalnya ketika di alamnya langsung dia sudah bisa memakan sekelas biawak atau parang salvator karena ukurannya benar-benar gede banget, coy. Ya biawak segede paha mah bisa udah masuk ini ya, Mbak ya? Masuk. Masuk. Nggak boleh. Itu temennya pada nonton. Ah. Ini Mbah Rescue di daerah mana nih, Mbah nih? Dan maksudnya di dekat pemukiman apa gimana? Ya di Kebunan Bagu. Oh. Ngawasa. Ya, tapi ini yang uniknya nangkepnya malam ya? Iya malam hari. Malam hari. Kepergok lagi ngeramin telur nggak? Enggak, Mbak. Ini seding masih anyar. Sebenarnya ini nggak boleh dimainin. Nggak boleh dimainin soalnya sensitif ya. Lagi ganti kulit Dan kan? nanti kulitnya rusak. Seperti ini. Jadi memang harus dimasukin dulu. Yuk kita Itu rusak ya bener. tenang sih, baru juga. Kalau kalian nyangka ular di sini semua ompong, tuh lihat, anjir panjang gila. Dan bisa ditegaskan juga ya, Pak, kalau misalnya ular taringnya nggak ada, biasanya dia nggak mau makan. Nggak makan. Betul. Sok. Langsung masukin kepalanya. Ayo sih, masuk dulu. Awas ini dalam. Ayo. Nah, bagus. Ini sian lagi shedding. Yes, ini. Keren. Oke, teman-teman. Keren banget untuk hari ini. Kita tadi sudah berbincang-bincang sama Simba. Terus sudah ngasih makan juga king cobranya. Terus terakhir barusan kita sudah melihat secara jelas king cobra terbesar yang ada di kandang ini, si Sri ya. Oke, dan selanjutnya kami akan menanggapi kebetulan banget ya, Bah, barusan ada laporan ya. Iya. Ada laporan dari salah satu petani adanya ular besar dan hitam yang ada di perkebunan warga. Jadi sekarang kita prepare, kita siap-siap untuk lanjut ke lokasi, teman-teman. Ikuti terus kami untuk perjalanan hari ini. Yuk.